هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang telah dilimpahkan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan kewajiban yang telah difardukan kepada diri kita semua. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan ini senantiasa dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kami ingin melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Alhamdulillah kemarin yang fardu-fardu ainiyah kita, mulai dari melaksanakan sholat sampai terakhir kemarin kita membahas tentang masalah adabus syiyam, dan juga yaumiyah kita, mulai dari kita hendak tidur, bangun tidur, sampai kita balik tidur lagi. Banyak sekali hal-hal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Semoga apa yang telah kita pelajari itu semua menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah bagi diri kita semua, dan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melaksanakannya atau menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang masalah bagian yang kedua, yaitu tentang al-qaulu bi ijtinabil ma'asi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Al-qismu tsani, adapun bagian yang kedua, min qismai dhahiri ilmi taqwa, dari dua pembagian dhahirnya ilmu taqwa. Wa adapun as-tsani al-qaulu bi ijtinabil ma'asi, yaitu dawuh-dawuh di dalam menjauhi larangan-larangan Allah atau maksiat kepada Allah, ay zahiran wa batinan, tegasnya maksiat baik secara zahir maupun batin kita. Sehingga dengan harapan kita akan membahas di dalam hal ini, semoga akan bisa membimbing kepada hati kita agar kita semakin menjadi orang-orang yang baik, akan membimbing kita agar kita semua menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. I'lam anna lid-dini syarraini ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fi'lut ta'ati. I'lam, mengetahuilah siapa engkau, annalid dini, sesungguhnya itu tetap bagi agama, syatra ini adapun dua bagian. Ahaduhuma, adapun salah satunya syatra ini, tarkul manahi, itu meninggalkan beberapa larangan-larangan. Wal akharu, dan adapun yang lain, fi'lut ta'ati, itu melakukan ta'at. Jadi agama ini terpilah menjadi dua. Yang pertama yaitu tarkul manahi, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian yang lain yaitu fi'lut ta'ah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam sebuah definisi at-taqwa yaitu istinabul manahi, menjauhi beberapa larangan-larangan
dan juga melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan definisi daripada takwa. Nah, dari kedua hal tersebut antaranya tarkul manahi dan fi'lu ta'ah. Wa tarkul manahi wa al-asyaddu. Wa tarkul manahi dan adapun meninggalkan beberapa larangan, huwa ia adapun tarkul manahi al-asyaddu itu yang lebih berat. Jadi bagian dua agama, dua sisi agama ini kalau enggak menjalankan taat kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah, dia meninggalkan larangan Allah. Nah, dari kedua hal tersebut antaranya fi'lu ta'ah dengan tarkul manahi, melakukan taat kepada Allah serta meninggalkan larangan Allah ini lebih berat, lebih banyak tentang masalah tarkul manahi atau meninggalkan larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah. Kalau fi'lu ta'at itu kan kelihatan, kalau yang ainiyah, waktunya sholat kita sholat, waktunya kita puasa berpuasa, waktunya kita wajib untuk mengeluarkan zakat kita keluarkan zakat, kita mampu untuk melaksanakan haji kita laksanakan haji. Ini yang disebut dengan fi'lu ta'at. Tapi kalau tarkul manahi, meninggalkan larangannya agama ini banyaknya, masya Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali. Sehingga di sini Kiai Musonef menyampaikan bahwasanya tarkul manahi huwa al-asyad. Fa inna ta'at, maka sesungguhnya ketaatan itu yang diru itu mampu alaiha atas ta'at siapa kullu ahadin, siapa tiap-tiap orang. Tapi wa tarkus syahawati, akan tetapi wa tarkus syahawati dan adapun meninggalkan syahwat atau kesenangan-kesenangan jiwa itu layak diru itu tidak akan mampu alaihi atas tarkus syahawati illa siddiquna, kecuali orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar-benar jujur di dalam masalah beragama. Jadi untuk melakukan taat ini banyak orang yang bisa, sebab terbatas, taat ini sangat terbatas sekali. Tapi kalau tarkul manahi ini wajibnya nanti akan sangat banyak sekali. Sehingga di sini Kiai Musonef juga menyampaikan bahwasanya yang bisa untuk tarku syahwat itu cuma as-siddiqu, orang yang benar-benar dirinya benar di dalam memahami ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan landasan ilmu yang sangat kuat itulah yang akan menjadikan seseorang ini bisa atau mampu untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falidzalika qala Rasulullah, maka karena itulah qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahada hawa. Al-muhajiru adapun muhajir, orang yang berpindah, orang yang hijrah. Man hajara su'a, man itu orang hajar yang meninggalkan siapa man as-su'a, kepada kejelekan. Wal mujahidu dan adapun orang yang berjuang, man itu orang jahada yang berusaha siapa man atau berjuang siapa orang hawahu untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan nafsunya. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwasanya hakikatnya al-muhajir, orang yang hijrah. Sekarang kan lagi ngetren bahasa-bahasa hijrah berpindah, asalnya dari nggak bagus menjadi bagus. Hakikatnya orang yang hijrah itu siapa? Man hajarosu, orang yang meninggalkan kejelekan. Jadi ketika kita mampu untuk meninggalkan kejelekan baik zahiriyah maupun kejelekan secara batiniyah, itulah hakikatnya orang yang berhijrah.
hijrah kepada Allah. Dan mujahid, orang yang berjuang atau seorang pejuang itu siapa? Orang yang berjuang untuk menahan hawa nafsunya agar tidak sampai melakukan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, dan mengetahuilah siapa engkau, annaka, kepada sesungguhnya engkau, innama taksyi, semestinya bermaksiat siapa engkau, Allah, kepada Allah, bijawarihika, dengan anggota tubuhmu, wahia, hale adapun jawarihika, itu nikmatun, itu nikmat minallahi, dari Allah, alaika, kepada dirimu, wa amanatun, dan amanah, titipan, ladaika, bagi diri kamu. Sehingga pasti anatuka bi nikmatillahi ala maksiatin ghayatul kufran. Pasti anatuka, maka adapun menggunakan pertolonganmu bi nikmatillahi, dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, engkau gak jadikan untuk apa? Ala maksiatin, atas kemaksiatan itu, ghayatul kufrani, itu puncaknya kekufuran. Wahyanatuka bi amanatin istauda'aka Allah ta'ala ghayatul tuhyani. Wahyanatuka, dan adapun hianatnya dirimu fi amanatin, di dalam kepercayaan, istauda'aka, yang telah menitipkan kepada engkau, kepada amanah Allah, siapa Allah Ta'ala, itu ghayatul tuhyani, itu puncaknya kesesatan. Kita tahu bahwasanya ketika seorang hamba melakukan sebuah kemaksiatan, maka tanpa ia sadari dirinya ketika maksiat menggunakan anggota tubuhnya. Seandainya orang mukul orang tanpa ada sebab, berarti mukulnya pakai tangan. Seandainya orang ngomong yang tidak bagus, menyakiti perasaannya orang kepada orang lain dengan menggunakan mulut, mengumpat dengan menggunakan hati. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah merupakan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Tangan kita ini nikmat dari Allah. Pandangan kita nikmat dari Allah. Mulut kita ini nikmat dari Allah. Lo nikmate sing ngasih nikmat ini Allah, tapi kita pakai untuk maksiat kepada Allah. Atau gampangnya gini aja, sampean dikasih orang pedang seandainya atau pisau, habis itu pisaunya sampean pakai untuk bacok orang yang ngasih tadi. Sampean dikasih sama pulang, sama sampean pisaunya sampean bacokkan ke pulang, apa gak kebangetan itu namanya? Wis dikasih, malah kita menggunakan apa yang diberikan kepada kita untuk maksiat, untuk melawan kepada orang yang mengasihi kepada kita. Kan kita tahu bahwasanya setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, baik yang berupa anggota yang zahir maupun yang batin, ini tujuannya oleh Allah diberikan kepada kita adalah untuk isti'anah kita, untuk membantu kita agar kita bisa semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kaki lengkap, kita bisa jalan dari rumah kita masing-masing, kita bisa jalan-jalan. Tujuannya apa? Ya biar ketika kita dengar azan, kita jalan menuju tempat-tempat jamaah. Bukan kok kita dikasih kaki oleh Allah yang bisa gerak ini malah dibawa menuju tempat-tempat kemaksiatan. Kita diberi Allah telinga. Ini nikmat yang cukup besar. Sebetulnya untuk apa? Untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Sehingga ketika kita mendengarkan hal-hal yang baik, kita telaah, kita pikirkan untuk diri kita, kemudian hal-hal yang baik itu kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita.
Sehingga ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, baik dengan menggunakan anggota tubuh kita yang tampak, kaki, tangan, mata, hidung dan lain sebagainya, tubuh-tubuh kita ini, maka kita ibaratnya orang adalah orang yang sangat berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang sangat sesat. Wong wis diwenehi kok malah maksiat digepake arah untuk menentang kepada orang yang mengasihi. Ini saking kebangetannya orang. Nah, ini seandainya kita dikasih orang, kita pakai untuk nyakiti orang lain, mungkin lah sepedonan, lumayan. Ini kita dikasih, malah kita pakai apa yang dikasih orang tersebut, kita gunakan untuk menentang kepada orang yang mengasihi kepada diri kita. Makanya di sini dikatakan bahwasanya orang yang melakukan keadilan ini adalah yang tughyan, orang yang sangat tersesat. Fa'adhuka ri'ayaka fandur kaifa tar'ah. Fa'adhuka, maka ada pun anggota tubuh kamu. Ra'ayaka itu tanggungan kamu. Fandur, maka lihatlah oleh kamu kaifa tar'ah, bagaimana kamu menanggung atau menggunakan apa-apa atau anggota atau akdot tersebut. Kita diingatkan di dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fakullukum, maka adapun masing-masing dari kalian semua itu ra'in, itu orang yang menggembala, itu orang yang memimpin. Wa kullukum, dan adapun tiap-tiap kalian semua itu mas'ulun, itu orang yang akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, dari hasil kepemimpinannya. Jadi anggota tubuh kita ini seolah-olah kitalah yang akan menggerakkan, kitalah yang akan menggunakan kaki kita. Apa kita mau jalan ke masjid atau kita akan jalan menuju kemaksiatan, ini tergantung kita. Sehingga nanti karena ini adalah merupakan ra'iyah kita yang menguasai tubuh kita, maka kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, dan mengetahuilah siapa engkau, anna jami'a a'dha'ika, kepada sesungguhnya seluruh anggota tubuh kamu, satashhadu 'alaika, satashhadu akan bersaksi apa a'dha'uka 'alaika, menentang kepada dirimu, fi ursatil qiyamati, di tempat-tempatnya di hari kiamat. Bilisanin, dengan menggunakan lisan, tolkin yang sangat fasih, zalqin yang sangat halus. Tabdahuka bihi ala ru'usil khalaiqi, tabdahu akan membungkak, tabdahu akan membuka kejelekan apa a'dhahuka kepada kamu, ala ru'usil khalaiqi, di hadapan para makhluk. Anggota tubuh kita yang telah kita gunakan ketika kita di dunia, jenengan pakai kaki ini berangkat ke masjid, jenengan pakai kaki jenengan menuju ke majelis taklim, atau sesekali mungkin dipakai jalan untuk menuju hal-hal yang tidak baik. Ini semuanya nanti anna jami'al dha'ika satashhadu 'alaika, akan menjadi saksi diri kita, yang mana nanti anggota-anggota tubuh kita akan bersaksi untuk diri kita tentang apa yang telah kita lakukan selama hidup kita di dunia. Saksinya bukan orang lain nanti di akhir. Saksinya adalah tubuh kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu
ya'malun. Atau dalam ayat yang lain Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini yang sering kita baca di malam Jumat di Yasin ini. Al-yauma pada hari itu atau pada hari ini, yakni hari kiamat. Nakhtimu ala afwahihim, kami akan menutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan kami akan memberikan kemampuan untuk bicara kepada tangan-tangan mereka. Wa tasyhadu, dan akan bersaksi apa arjuluhum, kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibuna, dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi anggota tubuh kita sendiri nanti yang akan bersaksi. Gak bisa kita akan berbohong. Makanya tadi dikatakan kalau di dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Nanti di akhirat mulut kita ini ditutup, dibisukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sing biasa lecek ini mulut. Sehingga biar tidak lecek ditutup, nggak bisa ngomong. Apa yang akan bisa ngomong? Tangan-tangan kita, kaki-kaki kita, anggota-anggota tubuh kita akan bicara, menyampaikan di muka umum, di kebanyakan umat, nanti akan menyampaikan apa yang telah kita lakukan. Sehingga nggak ada kesempatan untuk bohong sama sekali. Kalau di dunia kan biasa, di depannya manis, di belakang pahit, itu biasa kayak gitu. Kalau nanti di akhirat tidak ada. Semuanya akan bersaksi untuk anggota tubuh kita, akan bersaksi kepada apa yang telah kita lakukan. Makanya kalau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu selalu mengingatkan kepada kita, selalu diingatkan yang biasa disampaikan oleh Pak Syafaat biasanya kalau subuh-subuh itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, itu daunnya Sayyidina Umar. Insyaallah kalau enggak Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzan. Hasibu anfusakum, ini kita terjemahkan. Hasibu, hitunglah. Hasibu, hitunglah oleh kalian semua, anfusakum, diri kalian semua. Qabla an tuhasabu, sebelum kelak nanti di akhirat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita introspeksi diri setiap hari. Makanya bagus itu kalau pagi-pagi Pak Syafaat sudah mengingatkan kita. Kita totalan. Mulai kemarin pagi saya bangun subuh, apa yang saya lakukan? Lebih banyak jeleknya atau lebih masih lumayan, mendingan banyak bagusnya. Kita muhasabah. Kita lihat, saya habis subuh tadi terus jalan muter-muter di jalan, melihat negatif, ya minus lagi itu nanti agak siang saya alhamdulillah lakukan mungkin sholat duha. Habis sholat duha mungkin berangkat ke kantor yang masih dinas. Nyampe di kantor ketemu cewek, ngobrol, minus lagi nanti. Ya itu totalan semuanya. Ini nyoba kita muhasabah, dilatih tiap hari kita itu harus kayak demikian. Makanya Pak Syafaat benar setiap pagi itu mengingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzan. Wazinu, dan timbanglah oleh kalian semua, amalakum, amal-amal kalian semua, qabla an tuzan, sebelum nanti kalian ditimbang amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira banyakan mana sih baik dan jelek saya? Kan kita enggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya muhasabah, introspeksi diri ini kita lakukan setiap hari.
Ojo nunggu nek wis kadung ketip di atas apa? Balai di tempat tidur nggak bisa kemana-mana baru ngitung. Oh iya dosa saya ya mulai lumayan, alhamdulillah masih aneh. Daripada salah ning dhuwur balik bengak-bengok nyebute nggak genah. Naudzubillah. Nah, kalau bisa tiap hari kita muhasabah, latih diri kita. Bahkan gitu kan manusia yang baik itu siapa? Maka yaumuhu khairan min amsihi. Orang yang beruntung, orang yang baik adalah orang yang hari ini harus lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Terus kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Sing biasanya mungkin barangkali masih gampang emosian, diturunkan, direndahkan emosinya. Oh iya, aku wis tambah tua. Mosok sing katene marah-marah terus. Mungkin masih tetap marah, wae coba dikontrol ke dokter barangkali darahnya tekanannya agak naik, kelupaan apa minum amlodipin mungkin gitu. Terus kita latih terus kayak demikian. Yang asalnya mungkin kita ke masjid bisanya cuma waktu maghrib, isya, ya ditambahi mungkin subuhnya. Nanti semakin hari ditambahi lagi asarnya, ditambahi lagi maghrib duhurnya, akhirnya lengkap 5 waktu kita bisa berjamaah terus kita tingkatkan. Sebab itu lagi ada hal yang sangat dekat sekali dengan kita, namun kadang-kadang kita rasa itu hal yang sangat jauh. Dia bisa datang kapan saja dia mau. Kenapa? Saking dekatnya dengan kita. Ketika datang, ya blek sudah selesai kita. Ini dawuhnya Imam Al-Ghazali, pengarang kitab yang kita pelajari ini, yaitu al-maut, kematian. Sesuatu yang paling dekat dengan seorang hamba adalah kematian. Sebab dia datang kapan saja. Cuma kita kan kadang-kadang kan gitu nih, waktu badan kita sehat, umur masih muda, jangankan umur masih muda, setengah tua saja kalau masih sehat, oh panjang masih umur. Padahal yang kita saksikan ini hanyalah merupakan sebuah kebiasaan belaka. Apa kebiasaan tersebut? Orang mati itu biasanya tanda-tandanya sakit. Orang mati itu tanda-tandanya umurnya sudah tua. Itu cuma tanda-tanda. Tapi gak mustahil, banyak sekali di lingkungan kita, di keluarga kita, anak baru lahir ketemu mati itu masih untung kalau kebelang bulu. Bapak anak bayi itu, anak kecil itu ketika meninggal dunia, terlebih anak kita orang muslim, sebab anaknya orang kafir itu ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan ikut golongan itu, ada yang mengatakan tidak. Ini anak kita, anaknya orang muslim, kok mati sebelum balik pasti masuk surga, untung itu. Kita harus kadung lewat. Seandainya tahu gitu mati kecil dulu aja. Cuma nggak enaknya ya bagian pelayan di surga. Nggak enaknya tetap masih jadi pelayan surga. Nggak jadi penghuni neraka. Banyak orang yang kadang-kadang dari masjid kayak gini, alhamdulillah kalau seandainya dari masjid terus turun jamaah, nyampe rumah, bilang mungkin sama istrinya, Bu saya tak istirahat kok, badan kurang enak, limbung muter-muter jablas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakit? Betul, tidak usah sakit. Orang mati itu gak kudu tua, orang mati itu gak harus sakit, kapan saja. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika memang kematian itu akan datang kepada kita, maka kita tidak akan pernah bisa menunda kematian kita. Makanya mari kita terus berlatih untuk senantiasa lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa? Kita berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala,
larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Terus ditingkatkan. Ya baik yang zahir maupun yang batin. Zahirnya dilatih, kita anggota tubuh kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Batin kita latih, sing gampang emosian, turunkan emosi. Ya, mungkirane kita dengan mengalah, enggak menjadikan madharat, sudahlah mengalah saja. Terus kan demikian, terus kita tata. Untuk apa? Ya menjaga itu tadi. Barangkali sewaktu-waktu kita dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang baik. Para jamaah rahimakumullah, mari kita bersama-sama untuk senantiasa introspeksi diri kita masing-masing. Kita latihan untuk senantiasa setiap hari qabla naum, sebelum tidur, atau ba'da naum. Nek ba'da naum mungkin pikirannya masih kurang Kalau qabla naum, sebelum tidur, timbangannya mikir yang aneh-aneh, nyoba totalan. Saya tadi habis mulai pagi melakukan ini terus. Oh ternyata tadi masih ada salahnya, besok diperbaiki terus dilatih kan. Sebab semuanya harus ada latihan, terus dilatih. Insya Allah, nih kita senantiasa melakukan hal-hal yang demikian, kita akan menjadi orang yang man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih bagus daripada hari yang kemarin, maka dirinya terkategorikan orang yang beruntung. Sebab kesempatan taat ini masya Allah sangat luas sekali. Ya. Makanya ini ngaji musbah kan gitu. Jangankan kok jenengan ngaji di majelis kayak gini, jagongan sing penting gak sampai ngerasani orang, itu sudah tarakul manahi, meninggalkan beberapa larangan-larangan Allah. Sebab sampean nanti kumpul jagongan sama tetangganya, sama keluarganya, duduk-duduk, sekedar duduk-duduk. Jenengan duduk-duduk bareng temannya ngobrol, pokok jangan ngerasani orang intinya nggih. Ya, itu jenengan sudah meninggalkan kemaksiatan macam-macam. Karena kumpul enggak ngerasani orang. Nomor satu, jangan ngerasani orang. Dengan kita duduk-duduk, tidak mungkin ada duduk bareng-bareng mau melakukan zina, yang tidak mungkin melakukan ini. Banyak sekali larangan-larangan Allah yang kita tinggalkan. Para jamaah rahimakumullah, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan maunah, pertolongan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa bisa memperbaiki diri kita daripada hari-hari yang sebelum kita. Semoga kita bisa semakin hari menjadi yang lebih baik dan lebih baik, dan di penghujung hayat kita semoga kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Para jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi, mari kita belajar untuk bisa menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku minkum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bisa juga menghapus kejelekan atau bagaimana dampak dari itu? Apa impas atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Jadi bagaimanakah ketika seseorang ibadahnya jalan, maksiatnya ya tetap berjalan, sama-sama jalan namanya. Jadi ketika ada orang antara kemaksiatan dan ketaatan kepada Allah ini sama-sama jalan, maka disitulah nanti ada yang namanya mizan, yaitu timbangan amal. Cuma kita berharap dengan seseorang melakukan kebaikan itu akan bisa menghapus daripada kesalahan. Jadi ketika seseorang melakukan hal-hal yang baik, ketaatan, contoh saja seandainya kan gitu kan, jadi ada memang mukaffiratus sayyi'ah, ada beberapa ibadah yang ibadah tersebut dapat menghapus beberapa kejelekan yang kita lakukan. Kita berharap bahwasanya dengan ketika kita melakukan amal-amal yang kayak demikian, sayyi'ah kita akan berkurang. Seperti contohkan termasuk penghapus dosa-dosa kita, yaitu kita sholat itu termasuk mukaffiratul dzunub, penghapus dosa itu sholat. Kuncinya satu, jangan dosa yang besar. Kalau yang besar itu perlu khusus, tobat khusus. Kalau yang dosa besar itu perlu nadamah, harus ada rasa penyesalan. Kadang-kadang kan kita melakukan itu kan hal dosa-dosa yang kecil-kecil itu lewat di hadapan kita, sehingga kita kadang-kadang tanpa sadar untuk kebablas kayak gitu. Nah ini bisa terhapus, memang benar bisa terhapus dengan amal-amal hasanah yang kita lakukan. Jadi seperti yang disampaikan tadi, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu dapat menghancurkan atau menghilangkan kejelekan. Cuma balik lagi ya, termasuk lagi yang mukaffiratul dzunub seperti puasa. Puasa itu kan gitu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa yang lampau dihapus. Makanya ulama di situ nanti perinci. Kadang-kadang kan gegeran di situ. Enggak ada dosa besar atau kecil, sama-sama dosa. Di situ ada ulama yang perinci, yang dihapus itu dosa-dosa yang kecil, termasuk khataratul qalbi, yaitu gejolak-gejolak yang pernah kita lakukan di dalam hati kita. Ya, yang paling enak ya gitu tadi. Jadi kita terus muhasabah tiap hari kita ini plus apa minus gitu loh, tiap hari gitu, totalan. Ini terus dilakukan. Ya tetap kita berharap dan memang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, bahwasanya banyak sekali amal-amal seorang hamba yang bisa menghapus dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Jadi banyak, masuk kalau yang mingguan ya, seandainya yang dapat menghapus dosa mingguan, itu dengan habis Jumatan, ya, habis Jumatan dengan baca itu Fatihah 7 kali, bukan 3 kali ya. Yang ada di kitab itu pakainya 7 kali. Terus surah Al-Ikhlas 7 kali, Muawwidzatain 7 kali. Itu insya Allah dosa 1 minggu akan dihapus. Loh, tapi kok imam kok rata-rata pakai 3, ditinggal makmum. Wis jujur-jujuran wis. Insya Allah nek imame pakai Fatihah 7, terusan Al-Ikhlas 7, Muawwidzatain 7. Ilahi las alenga makmumnya buyar kan. Jadi wis dianggap wis jamaah saja wis gitu. Jadi bacanya secara jamaah wis pakai 3 wis gitu aja. Tapi kalau tuntunan yang semestinya dalam kitab Al-Mukaffiratul Dzunub yang dapat menghapus dosa minggu kita, yaitu dengan kita bacanya 7. Yaitu tadi balik, saya yakin itu sudah. Kalau yang mungkin biasa diundang khotbah kayak Pak Cikaspon mungkin di luar gitu ya, nggak diundang lagi harus pakai 3 itu loh. Kadang-kadang melengah sudah kehilangan, sudah tinggal beberapa saja gitu.
Ini yang pakai tiga, apalagi yang 7. Jadi kembali lagi kepada pokok pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Jikasmo tadi. Jadi ketika seorang hamba melakukan kebaikan dan kejelekan, maka kebaikan itu bisa menghapus kepada kejelekan. Cuma satu pokok, jangan diniati langganan lah kejelekan itu. Nah, jangan diniati apa? Kalau diniati langganan nanti dianggapnya cengece, tobat tobat lombok itu, tobat cabai. Jadi enggak, saya besok enggak, besok lagi mulai kayak gitu. Tapi ya tetap Allah itu membuka pintu taubat itu sampai kapan? Ya sampai malam juga kan gitu, sampai kita nazar. Ya, itu rahmatnya Allah. Jadi untung-untungnya jadi umatnya Kanjeng Nabi gitu. Kita taubat itu ditunggu sampai malam juga, sampai nanti kita nazar. Asalkan kita sebelum kita nazar kok kita bertaubat, ya Allah saya banyak dosa, ampuni ya Allah, saya pokok tidak akan ulangi lagi, ketemu kok mati, insya Allah tetap husnul khotimah. Ada lagi mungkin? Nggih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Ya. Baik, terima kasih sudah saya tangkap itu jawabannya. Jadi ini PR bagi Pak Takmir. Ini takmir kita ya, jadi pengurus takmir yang harus mengantisipasi itu. Jadi usahakan yang jadi imam itu suaranya agak keras. Nomor 1. Nomor 2, setidaknya itu mik dalam ini harus hidup. Kalau mik dalam itu hidup, saya yakin dengar. Sana TKO suaranya kecil itu pasti dengar. Miknya hidup apa saya itu? Miknya hidup enggak tadi siang? Ya, makanya ini tadi mati. Ya, itu. Saya dengar, kalau saya itu sudah yang kedua. Ini PR. Jadi bagian speaker ya, ini diperhatikan. Kita mau buka eman AC-nya. Kita mau dibuka eman AC-nya. Kalau secara hukum, saya tanggung jawab sah sekalipun itu ditutup. Cuma ya kendala itu tolong diantisipasi. Oke. Jadi tolong bagian sound system harus menyiapkan yang benar-benar ketika jamaah ini dengar yang di luar gitu loh. Sehingga tidak terjadi hal yang seperti ini. Sudah? Cukup? Nanti tetap akan ditindaklanjuti, insyaallah langsung ditindaklanjuti nanti sama Pak Takmir. Ini berjamaah tanggung jawab kita ini. Tanggung jawabnya takmir bersama-sama ini. Jadi disiapkan saja untuk soundnya benar-benar dipersiapkan. Cukup ya?